hukum orang yang sedang atau sudah berniat ihram. Ihram ini maknanya adalah diharamkan sesuatu yang tadinya halal. Sama dengan takbiratul ihram. Seseorang yang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, semua yang tadinya halal sebelum takbiratul ihram sudah haram ketika sudah takbiratul ihram. Sudah sholat, masuk dalam sholatnya, semua yang tadinya halal menjadi haram. Kita dalam kondisi biasa bicara halal atau haram? Halal. Makan, minum, halal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, bicara, makan, minum, menoleh kanan kiri, semuanya menjadi haram. Sampai kapan? Sampai dia telah melakukan sesuatu yang menghalalkannya. Kalau yang menghalalkan dari takbiratul ihram salat adalah salam, yang menghalalkan dari ihram seseorang yang berhaji atau berumrah adalah tahallul. Orang yang sudah berniat ihram melaksanakan ibadah haji atau umrah, semua yang tadinya halal menjadi haram. Apa saja yang diharamkan dari pakaian, ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang mulia ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yalbasul qumus. Catat baik-baik. Yang mau nanti melaksanakan haji atau umrah, mau haji umrah atau tidak? Mau dulu. Jangan langsung bayangkan mahal, saya tidak mampu. Banyak orang yang tidak mampu berangkat haji umrah. Siapa bilang bahwa yang berangkat semua itu adalah orang yang mampu secara ekonomi? Banyak orang yang kelihatannya sedikit hartanya ada di sana melaksanakan haji umrah. Kenapa? Allah yang panggil, Allah yang mampukan dia untuk berangkat. Ya mungkin tidak terfikirkan. Sebaliknya, banyak orang yang kaya secara ekonomi tidak pergi haji umrah sampai mati. Kenapa? Allah tidak berikan hidayah, tidak dipanggil untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan, saya mau haji, saya mau umrah. Sehingga kita ada rezeki, yang pertama diingat bahwa saya mau menunaikan kewajiban tersebut. Maka kita perhatikan, kita sudah membekali diri kita dengan ilmu. Sebelum kita berangkat, kita perhatikan apa saja yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan bagi orang yang melaksanakan ibadah yang agung ini. Bagi orang yang sudah muhrim, masuk berniat ihram, khususnya yang disebutkan di awal-awal ini adalah untuk laki-laki. La yalbasul qumus. Orang yang sudah berniat ihram tidak boleh lagi pakai baju yang tadinya halal, diharamkan setelah dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Tidak boleh lagi pakai baju apapun itu, baju luar, baju dalam, tidak boleh lagi dipakai. Tidak ada lagi pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Walal amaim, ini yang kedua. Tidak pula diperbolehkan menggunakan imamah, yaitu kain sorban penutup kepala. Bagaimanapun bentuknya, mau kain sorban itu dijulurkan atau diikat-ikat, tidak boleh lagi. Walas sarawilat, tidak boleh lagi menggunakan celana panjang, celana pendek, celana luar, celana dalam, ini tidak diperbolehkan lagi. Walal baranis, tidak boleh juga menggunakan burnus. Burnus ini asalnya adalah penutup kepala yang bersambung dengan baju. Yang sekarang kalau kita di luar negeri, di Arab Saudi, biasanya menjadi pakaian yang menjadi ciri khas orang Maghrib, orang Maroko. Mereka memakai baju yang jubah yang bersambung dengan penutup kepalanya. Itu disebut burnus. Ini mencakup semua bentuk penutup kepala, mau itu songkok ataukah topi
Jangan katakan berarti itu saja yang tidak boleh, yang bersambung tidak. Semua penutup kepala yang rapat di kepala, yang digunakan sesuai dengan ukuran kepala, itu tidak diperbolehkan bagi orang yang ihram. Walal khifaf, tidak diperbolehkan menggunakan khuf. Apa itu khuf? Ini pernah kita bahas dalam pembahasan al-mashu 'alal khuffain, mengusap dua khuf. Khuf adalah apa itu khuf? Bisik-bisik semua. Kaos kaki. Bentuknya seperti kaos kaki, tapi terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Maka hukumnya mencakup hukum kaos kaki dan juga mencakup hukum sepatu yang tingginya sampai menutupi mata kaki. Yang tingginya sampai menutupi mata kaki. Kan tetapi pada asalnya khuf ini seperti kaos kaki, akan tetapi terbuat dari kulit, sehingga orang yang menggunakannya biasanya digunakan di musim dingin. Makanya kalau seorang menggunakan khuf itu lebih hangat, tidak tembus dingin. Ini dilarang bagi orang yang ihram menggunakan alas kaki yang sampai menutupi mata kakinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, illa ahadun la yajidu na'laini fayalbas khuffain, dikecualikan seseorang yang tidak punya sendal, maka dia diizinkan untuk menggunakan khuf tadi sebagai pengganti sendal. Jadi kita atau laki-laki yang ihram hendaknya menggunakan sendal yang terbuka, kecuali kalau tidak ada sendalnya baru diizinkan untuk menggunakan khuf. Wal yaqta'u ma asfala minal ka'bain, syaratnya adalah dia potong khufnya tersebut, dia potong yang naik sampai menutupi mata kakinya, itu dipotong sampai membuka mata kaki, sampai di bawah mata kaki. Ini yang dikecualikan bagi orang yang hendak menggunakan khuf, atau termasuk di dalamnya kaos kaki. Kalau dia pakai kaos kaki yang panjang dan harus pakai kaos kaki, maka dia harus potong kaos kakinya tersebut sampai di bawah mata kaki. Syaratnya apa? Kalau dia tidak punya sendal, tidak bisa beli sendal. Wala yalbasu minat thiyabi syai'an massahu za'faran aw waras, dan tidak diperbolehkan dia menggunakan pakaian yang sudah dijelupkan pada za'faran dan waras. Za'faran dan waras adalah dua jenis wewangian parfum yang biasanya ini juga bisa mewarnai pakaian. Misalnya orang kalau mau mewarnai pakaiannya menjadi agak kekuning-kuningan dan harum baunya, itu dicelupkan pada za'faran atau waras ini. Sampai dikatakan waras ini adalah pewarna kain, tapi harum baunya. Harum baunya. Ini dilarang bagi orang yang muhrim, yang sudah berniat ihram. Ya. Sudah berapa tadi? Berapa yang dilarang dalam hadis ini? Ada 6. Larang pakai baju, dilarang menggunakan imamah, sorban, dilarang menggunakan celana, dilarang menggunakan penutup kepala, dilarang menggunakan khuf, dan dilarang menggunakan parfum secara umum. Dilarang menggunakan parfum secara umum. Kemudian disebutkan di dalam Sahih Bukhari tambahan, dan tambahan ini untuk wanita adalah wala tantaqibul mar'ah, dan tidak boleh seorang wanita ketika dia sedang ihram menggunakan niqab, menggunakan cadar. Wala talbasul quffazain, dan tidak juga diizinkan untuk menggunakan
dua kaos tangan, untuk pakai kaos tangan. Tidak diizinkan seorang wanita menggunakan cadar dan tidak juga diizinkan untuk menggunakan kaos tangan. Taib. Kita kembali ke beberapa poin sebelumnya, sebelum kita jelaskan lebih rinci lagi. Yang pertama, larangan bagi laki-laki yang berkaitan dengan pakaian ini yang biasa disebutkan oleh para ulama bahwa dilarang menggunakan sesuatu yang berjahit. La yalbasul makhit, tidak boleh menggunakan sesuatu yang berjahit. Penjelasannya adalah yang dilarang berjahit di sini adalah pakaian yang sesuai dengan lekuk tubuh. Baju luar, baju dalam, celana, songkok, dan seterusnya. Ini yang dilarang. Bukan sesuatu yang ada jahitannya di kain ihram. Misalnya sudah pakai kain ihram, lihat di situ ada jahitan, ada benang yang terjahit, berarti tidak boleh dipakai. Tidak. Seorang lelaki yang ihram hanya memakai dua kain saja, yaitu yang disebut dengan rida. Rida ini adalah penutup bagian atas tubuh laki-laki, dan juga izar. Izar adalah kain yang menutup bagian bawah laki-laki. Dua kain ini saja. Kalau kain tersebut ada jahitannya maka tidak apa-apa. Kenapa? Karena kain tersebut tidak membentuk lekuk tubuh. Sebaliknya, kalau seandainya ada baju yang distel, misalnya baju tersebut tidak ada jahitannya, boleh dipakai atau tidak? Kita katakan bahwa tidak ada jahitannya ini baju, tertutup dari atas ke bawah tapi membentuk lekuk tubuh. Meskipun tidak ada jahitannya tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Yang dimaksud dilarang menggunakan sesuatu yang berjahit adalah yang sesuai dengan bentuk tubuh seseorang. Ini untuk laki-laki. Dia tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang disebutkan tadi. Begitu pula dengan menggunakan parfum. Para ulama memberikan penjelasan tambahan bahwa yang dilarang untuk digunakan di sini adalah ketika dia sudah ihram. Yang pertama yang dilarang adalah ketika dia sudah berniat ihram, sudah berniat mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, sudah tidak boleh lagi dia menyentuh parfum. Bahkan sampai dilarang mencium bau parfum. Dalam artian jangan sampai ada penjual parfum, dia tidak mau sentuh, saya mau cium saja wanginya seperti apa. Ini tidak diperbolehkan ketika seseorang ihram. Akan tetapi diperbolehkan sebelum dia berniat. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau biasa memakaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parfum sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat ihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih siap-siap untuk berihram misalnya, maka beliau memakaikan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memakaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parfum di tubuhnya, bukan di kain ihramnya. Kain ihram tidak boleh dikasihkan parfum baik sebelum berniat ataupun setelah berniat. Baik sebelum berniat apalagi setelah niat. Kain ihram biarkan seperti biasa. Biarkan seperti biasa. Bahkan sebagian ulama ketika ditanya tentang seseorang yang sudah mencelupkan kain ihramnya di pewangi ketika dicuci, sudah dicuci, ketika dibilas dicampurkan pewangi supaya harum kain ihramnya, disuruh bilas lagi. Kenapa? Kain ihram ini tidak harus harum. Bukan berarti bahwa harus bau busuk, tidak. Akan tetapi tidak dikasihkan pewangi, ya. Nanti dijelaskan beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan hal ini. Masuk dalam hal ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, meskipun ada perbedaan, tapi sebagai bentuk kehati-hatian bagi orang yang berihram, khususnya yang melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Yang umrah
ihramnya itu tidak lama. Kalau dia berihram dari Madinah, jalan ke Mekah paling 5-6 jam kalau naik bus misalnya, kemudian dia mungkin tawaf sa'i sampai tahallul itu paling lama 2 jam, 2 jam setengah, sudah selesai dia tahallul, sudah selesai urusannya. Dia sudah halal melakukan semua perkara yang lain. Tapi kalau dia berhaji, maka ini lumayan. Sekian hari dia dalam kondisi ihram. Sekian hari dia harus menjaga dirinya dari semua perkara yang diharamkan. Nah, sebagian hal yang diingatkan terkait dengan penggunaan parfum ini, ya, yang berkaitan dengan sabun. Orang yang berihram meskipun dalam kondisi ihram boleh mandi, boleh pakai sabun. Tapi disebutkan bahwa sebaiknya menghindari sabun yang wanginya itu terlalu berlebihan. Bahkan sekarang sudah lebih dimudahkan karena ada sabun ihram namanya. Sabun yang tidak berbau, tidak terlalu bau. Cukup membersihkan anggota tubuh. Meskipun sebagian yang lain juga membolehkan bahwa itu tidak dimaksudkan. Tidak ada orang yang gunakan sabun sebagai parfum misalnya. Begitu pula dengan orang yang sikat gigi, menggunakan pasta gigi yang memiliki parfum. Ini di antara hal yang dibolehkan, di antara hal yang diperbolehkan. Kemudian di luar hal ini, ya, sebagian besar diperbolehkan. Seperti seseorang menggunakan jam tangan, ikat pinggang, ini diperbolehkan. Seseorang menggunakan payung, boleh atau tidak? Meskipun menutup kepalanya, menutup kepala tapi tidak rapat di kepala, ini diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW pernah didampingi oleh 2 orang sahabatnya, satu memegang tali untah Nabi SAW, satu yang lain menutupi kepala Nabi SAW, melindungi Nabi SAW dengan kain dari teriknya panas matahari. Akan tetapi itu tidak dirapatkan di kepala Nabi SAW. Ya. Atau hal-hal yang lain yang nanti bisa ditanyakan kalau saya lupa untuk jelaskan. Ya. Kemudian bagi wanita memakai pakaian apa saja yang menutup aurat, tidak membentuk lekuk tubuh. Untuk wanita memakai pakaian apa saja yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Yang dilarang bagi wanita yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini ada 2, yaitu menggunakan niqab dan juga menggunakan kaos tangan. Bagi wanita yang bercadar, ketika mau berniat ihram maka cadarnya dibuka. Lalu apa yang dilakukan ketika ketemu dengan lelaki ajanib, lelaki yang bukan mahramnya, sedangkan selama ini dia bercadar? Ini sudah dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana rukbanu yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimat." Ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muhrim, pengendara yang lain, jamaah haji yang lain biasa melewati kami, yaitu kaum wanita mukminah. Fa idza hadu bina sadalat ihdana jilbabaha, maka apabila dia atau lelaki ajanib tersebut, lelaki yang bukan mahramnya tersebut melewati kami, berpapasan dengan kami, maka di antara kami kemudian menurunkan jilbabnya. Sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, diturunkan jilbabnya dari kepala sampai menutupi wajahnya. Fa idza jawazuna kashafna, apabila lelaki tersebut telah melewati kami maka kami kembali membuka wajah kami. Maka para ulama menjelaskan, bagi wanita yang bercadar kemudian dia berihram, maka apabila ketemu dengan lelaki ajanib
berpapasan dengan lelaki yang bukan mahramnya, dia bisa menutupi wajahnya tapi bukan dengan cadar. Cadar itu seperti apa? Yang diikat, yang ada ikatannya, yang harus diikat untuk dia bertahan, yang hanya menyisakan celah misalnya untuk mata, untuk melihat. Yang diizinkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah menutup wajahnya dengan sesuatu selain cadar, yaitu dengan apakah dengan menurunkan kain dari kepalanya yang tidak terikat, ataukah dengan mengangkat jilbabnya tanpa membuka aurat untuk menutupi wajahnya sementara. Sampai kapan? Sampai lelaki ajanib tersebut lewat. Bisa difahami? Dia menutup wajah bukan dengan cadar, atau dia menggunakan cadarnya tapi tidak diikat, kainnya itu diletakkan di kepala untuk jaga-jaga, setiap ini diturunkan saja. Bagaimana kalau lelaki ini sangat banyak, apalagi sekarang orang tawaf sa'i, maka dia gunakan kain tipis untuk menutup wajahnya sehingga tetap bisa melihat. Dan ini dimudahkan. Saat ini banyak solusi untuk wanita bercadar untuk menggunakan kain-kain, bahkan sekarang ada niqab ya, yang tidak diikat, memang diletakkan di kepala, dia tidak jatuh dan bisa digunakan untuk melihat. Ini untuk menghindari pelanggaran ihram bagi wanita yang menggunakan niqab. Kemudian juga dilarang untuk menggunakan dua kaos tangan. Wanita yang menggunakan kaos tangan, maka ketika berihram maka kaos tangannya harus dibuka. Ini beberapa larangan ihram yang berkaitan dengan pakaian.